Sebelum SDA mendukung, sebelum BHD mendukung, tapi perlu kita ketahui siapa yang pertama kali backup kita. Jadi kita jangan lupa itu. Tapi semua itu kita kembalikanlah kepada ada di sini para presidium sini, bahwa kita siapa yang paling lebih menjanjikan, lebih mendukung dalam hal pembentukan Kombatan 5. Tetapi kita dalam hal ini kita jangan terpecah, kita tetap solid. Solid dalam artian tujuan utama kita adalah pembentukan Kombatan 5. Pak Said Abu Bakar sudah menyatakan, kita tinggal menambahi aja. Artinya kami di Tarjul sudah melakukan pick up. Betul kami akan memilih SDA. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus kita mempersiapkan ke depannya bagaimana Kota Baru, khususnya terutama Kombatan ini. Hari ini ulun tidak disangka datang ke sini. Kebetulan tadi di jalan bawah. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan dia. Sebelumnya ulun minta ampun, minta maaf terus kepada Habaib Said kami. Hari ini ya alhamdulillah sudah lawas kepada Presiden. Jadi di sini ulun sekaligus mewakili dari Pelumpang Tengah, Rumah Pinang Gunung Batu. Sebelumnya mungkin ulun memperkenalkan diri. Ngaran ulun Dr. Andes Haji Muhammad Yardiansyah. Dan kebetulan ulun 2014-2019 anggota DPR RI. Alhamdulillah dalam kesempatan ini ulun bisa bergabung. Semoga kabupaten yang baru yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu akan terwujud. Tadi sudah kita dengarkan dua pernyataan, baik itu dari pernyataannya PHD, pernyataannya Said Jafar. Kedua-duanya adalah menguntungkan bagi kita. Jadi ibarat kawin itu kita ini tinggal ijab kabulnya aja lagi. Nah disitulah kesempatan kita berkuat tenaga kita, bagaimana kita bisa terwujud yang akan kita cita-citakan. Ya tentunya saat ini juga ulun salah satu, mohon ampun, mohon maaf, adalah ulun salah satu ketua tim pemenangan dari Said Jafar yang direkomendasikan oleh Partai Golkar dari provinsi, dan kebetulan ulun adalah biro pemenangannya Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Tapi terkhusus hari ini alhamdulillah bisa berhadir di hadapan biasa berataan. Ya, tentunya ini suatu yang luar biasa bagi kita, silaturahmi yang luar biasa. Sebelumnya mungkin sampai pada tahun dengan ulun, alhamdulillah dengan hadirnya hari ini ulun bisa melihat ulun. Memang ulun asli orang Sungai Pinang Tanjung Batu. Jadi orang kampung asli karena Sungai Pinang Tanjung Batu. Jadi memang ulun lahir di sana dan besar di sana, cuma sekolah di daerah orang. Tahun 82 lulus SD Sungai Punggawa. 85 lulus Senawiyah Senake. 88 ulun aliyah Kota Baru. 93 94 ulun S1 Yayan Antasir Banjarmasin. Ya alhamdulillah, semestinya keluaran Yayan itu jurusannya adalah agama. Paling kada ceramah, tapi kenapa ulun larinya ke politik? Karena dulu ulun kuliah itu banyak belajar ilmu politik di semester. Dan 2006 alhamdulillah ulun ada umur, ada rezeki, ulun meneruskan S3-nya di California, Amerika. Ya alhamdulillah. Dan 2014
2014 sampai 2019 ulun 4 mencalon anggota DPR RI. Alhamdulillah ulun terpilih dari fraksi PD Perjuangan waktu itu. Setelah pemilihan tadi ulun dilipat ke Kalsel 1 karena wilayah ulun beda. Dulu kan ulun Kalsel 2 dari Kota Baru sampai Banjarbaru. Dan tadi ulun dilipat ke Kalsel 1 dari Batola sampai ke Tanjung. Nah jadi agak berat bagi ulun. Alhamdulillah setelah itu ulun kada terpilih, ulun diambil oleh Golkar. Ya alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersama-sama. Dalam kesempatan ini juga kita bagaimana salah satunya adalah indikasi kita pertama ingin menjadikan kabupaten baru kita adalah Gembatang 5. Niat kita adalah mempersatukan sama-sama siapapun itu. Ya tentunya sampean seberatan, mohon ampun maaf, ulun mungkin di bawah dari umur dia, kita sudah mengetahui bagaimana. Sekarang ini mau tidak mau kita harus ikut serta dalam arah politik. Kita dalam menentukan sikap, mau tidak mau kita harus digiring ke sana. Nah karena adalah kepentingan kita untuk menjadikan Gembatang 5 ini bagaimana, ya tentunya kita harus gitu. Jadi kita sudah mendengar tadi bahwa ada sudah pernyataan keduanya. Ya tentunya kita bisa memilah dan memilih. Kedua-duanya adalah baik, tapi yang lebih baik yang harus kita utamakan. Ya tentunya mungkin yang terdahulu sudah ada punya program. Kalau program ini dia tengah jalan, mungkin kada jalan ini. Mendingan kalau ulun yang mau tidak mau karena ulun sebagai pemenangan, tim pemenangan yang mau tidak mau harus kita lanjutkan, beri kesempatan lagi. Nah 2024 insyaallah kita akan bersama-sama lagi bagaimana tentunya kabupaten baru kita Gembatang 5 harus benar-benar terwujud itu. Apalagi dengan pernyataan tadi ketua DPR sudah menyatakan mau tidak mau, suka tidak suka, karena secara aturan birokrasinya harus seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus sesuai. Artinya aturannya ada, mekanismenya ada. Saat kami dulu pengalaman waktu menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu luar biasa. Ulun salah satu penuntut juga Kabupaten Tanah Bumbu. Ya ini ya sama-sama apa yang disampaikan oleh Bang di sana. Kita perlu duit, tapi kita perlu kebersamaan. Dengan kebersamaan sini akan berjalan segala sesuatunya, kekuatan bagi kita. Itu yang kita utamakan. Duit nomor 2, tapi penting. Jadi kita cuma membentuk kabupaten ini bukannya sekedar wacana. Secara aturan sudah kita laksanakan, oke. Yang kedua, paling tidak harus finansial ada. Karena kami tahu persis bagaimana, karena kami sebagai pelaku. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertekad benar-benar, apalagi dengan pernyataan tadi, tentunya kita juga mensanding antara dua pernyataan, bahwa mungkin pernyataan Pak Syed Japar itu bagus dengan sesuatu apa tidak nyata. Nah itu, jadi ya mudah-mudahan kita semua ini tujuan kita adalah bagaimana terwujudnya kabupaten kita. Beda pandangan, beda persepsi, beda pendapat wajar. Karena kita jadikan satukan kita. Apa yang terbaik, tentunya hari ini Presidium menentukan arah kemana politik kita hari ini. Kalau itu sudah keputusan, kita hargai semua. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mengampun maaf tidak tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Kelopak Selatan Pantai. Nah, saya mewakili masyarakat Pantai Kelopaknya. Yang saya sangat mendukung sekali kepada Habib Japar. Mudahan naik yang kedua kali. Itu aja saya berdoa, Pak. Saya sama istri, anak saya semua mendukung kepada Habib Syed Japar. Ya itu aja Pak yang saya sampaikan. Kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kami selaku tuan rumah di Penumpang Hilir sangat merasa terhormat digunakan sebagai tuan rumah untuk melaksanakan rakor Presidium Tanah Gembatang 5. Jadi yang terhormat Presidium, Kordes, Korcam, Kordes dan semua tokoh-tokoh dari 12 kecamatan yang berhadir, kemudian
yang saya muliakan, para habaib yang berhadir pada siang hari ini. Sikap dari Kecamatan Pelumpang Hilir tentunya kami sangat apresiasi kepada Presidium. Jadi apresiasi ini saya sampaikan sebagai rasa syukur dan rasa bahagia bahwa Tanah Kambatang 5 itu sudah terbentuk, hanya tinggal menunggu saja. Karena sesuai apa yang disampaikan oleh paparan panjang lebar, kita sudah menang. Siapapun yang terpilih, kita sudah menang. Itu yang pertama. Kemudian yang saya sikapi, yang saya tangkap dari poin-poin perjanjian tersebut, sepertinya masih ada yang perlu direvisi, sehingga poin-poin dari pernyataan tersebut akan menguntungkan Tanah Kambatang 5 di kemudian hari. Jadi tolong dikaji kembali atau direvisi yang sekiranya poin-poinnya dapat menguntungkan Tanah Kambatang 5 di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, memberi saran atau usul. Kebetulan sekali berhadir tokoh-tokoh dari 12 kecamatan, undas-undasnya berkumpul di sini, tidaklah perlu ikut mengetahui atau menjadi saksi penandatanganan antara kontrak politik calon BHD maupun calon SD. Itu yang menjadi masukan kami, sehingga para tokoh ikut juga tahu dan mengerti bahwa kontrak politik itu demikian. Itu yang ketiga. Mungkin untuk selanjutnya cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan berikan kesempatan Habib Abu Bakar nanti untuk menambahkan apapun yang menjadi saran dan arahan bimbingan beliau, tentunya di Kecamatan Pelumpang Hilir sebagai tokoh. Kami adalah sebagai panutan. Pak Said Abu Bakar sudah menyatakan, kita tinggal menambahi aja. Artinya kami di Tarjul sudah menentukan sikap, tetap kami akan memilih SDA. Mantap. Itu adalah pernyataan sikap Pelumpang Hilir. Yang Han, Ketua Lembaga Adat Desa Bangkalan Hilir. Nah, jadi kami di sini jelas menyatakan, karena yang dua calon ini sudah pernah berdebat dengan kami waktu PLKD 2016. Nah, jadi kita pasti tahu sepak bola mereka. Nah, jadi kita jelas saja kalau kami di Bangkalan, karena bupati yang ada ini sudah makan budi, jalanan yang dikumpul ke Bangkalan, jelas kami 100% mendukung proses dia. Kita jelas saja betul. Kita kada bakal kulitan kalau bang masih simpang siur, kita tidak perlu kesana kemari. Kita jelas mendukung beliau yang ada. Karena kemakan budi sudah. Kira-kira cukup sekian. Atas terima kasihnya perhatian Bapak-bapak, mengucapkan selamat sore. Nah, hari inilah kita tentukan, karena betapa sulitnya, betapa ngalihnya mengurus pertemuan di saat ini, di saat sikap COVID ini. Maka kalau kita tunda-tunda terus, waktu hanya dihitung hari menuju tanggal 9 Desember 2020. Jadi belum bertakut apakah hari ini kita ambil sikap atau bagaimana? Ya, sebelum ketok dulu balon, berarti hari ini ambil sikap. Ini menyampaikan permohonan maaf tadi dari Pelumpang Utara, sebenarnya sudah berangkat salah satu tokoh di sana, mantan anggota DPRD juga, Master Isos dan kawan-kawan, sampai di mendapati siayuh basah bertaan hujanan, dan mereka mengikat sudah rapat Pelumpang Utara ke nomor urut 1 dengan alasan kalah menang takkan 5 sesuai arahan harus menang. Artinya kalau memilih SJA kalah, maka masih ada kawan ketua DPRD dan 35 anggota DPR yang lainnya kawan takkan Kambatang 5. Nah, ini sikap Pelumpang Utara. Begitu juga Pelumpang Tengah
tadi yang diwakili oleh Pak Haji Darti, tadi Pak Jainal Husdi dan Ahmad Riji atau Julak Lutah sebenarnya berangkat, tapi saudara mereka meninggal. Pagi tadi mereka tidak bisa, dan diwakili Pak Haji Dartiansah yang juga sama ulun sekampung satu sekolah SD soal penggawa yang sedikit bisa jual. Nah, ulun hanya sedikit beri pandangan karena ini sudah waktu kita mepet, dan positif dan negatifnya ada di ulun kawan, dan ada yang menemui ketemu. Semua calon itu bagus, keempat-empatnya bagus, tapi kita pribadi tolong hari ini dan kedepannya jangan lagi diulang-ulang. Kita selalu dalam pertemuan, dalam medsos, kesampingkan ego pribadi demi Kebatang 5. Tapi mohon maaf, hari ini masih ada terlihat ego itu. Belum tidak sebutkan, tapi dalam pembicaraan masih ada ego ke pribadi. Nah, ulun merasa kita PR terbesar dan terberat adalah kita hari ini yang berhadir. 12 kecamatan mengharapkan keputusan kita bersama. Ulun dan kawan-kawan sudah sampaikan hari Senin kemarin. Kebetulan pas kita ada di Kota Baru, ulun instruksikan karena ini permintaan kawan, lanjutkan Pak Anton yang sempat bermasalah, Pak Suji dan lain-lainnya Pira, lanjutkan ke komunikasi politik ke SDA. Onjet beserta kawan-kawan Presiden melanjutkan ke BHD. Nah, hari ini sudah disampaikan, jadi sekali lagi ini adalah roadshow kita kedua belah paslon. Nah, maka belum hanya menyampaikan dari sini kita harus menang. 4 SDA, 4 BHD kita harus tentukan sikap. Jadi tidak ada yang begiting, tidak ada yang kalau memang harus rapat dulu, ini harus ditentukan. Dan seharusnya hari ini yang kesini yang hadir sudah disampaikan, karena ini disampaikan tanggal 20 dikumpulkan kemarin, awal Oktober kita menentukan sikap. Sebenarnya tidak ada lagi hari ini, tidak ada disampaikan sikap, dan sebenarnya harus rapat di kecamatan masing-masing. Nah, untuk itu sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Prof tadi dan juga ketum rapat dan barisan, maka ulun minta kepada saudara kita komunikasi Pak Samsul Alam menambah di semua admin grup untuk merapatkan barisan, membangun komunikasi, yaitu Pak Samsir bersama Jaini Sobarni, Pak Surwani dan Pak Harwanto menjadi semua admin grup. Yang keluar kawan-kawan kita semua dimasukkan, yang belum juga silahkan dimasukkan. Ini samora dari Pak Prof dan Pak Udiansa, jaga Pak Ketum. Nah, untuk itu sebelum Pak Anton pandangan, ayo kita kesampingkan ego kita, pikirkan Banu ini ke depannya. Kalau kita salah melangkah, salah menentukan politik hanya karena ego kita, hanya karena pemikiran kita sesaat, bukan untuk kedepannya, maka beban moral Anda akan selalu bertambah, beban moral kita akan selalu bertambah. Jadi silahkan hari ini tentukan politik, karena kita sudah menemukan, sudah menjalani, sudah roadshow, dan khusus mohon maaf di tempat ulun Lubang Hulu, ulun sudah meyakini itu hampir di atas 75% sudah pasti ke SDA. Ini fakta sudah di lapangan. Mungkin daerah-daerah lain, Pelumpang Tengah, Pelumpang Utara sudah dipastikan juga dan lain-lainnya. Nah, kita tidak tahu yang lain-lainnya, tapi ulun berharap sekali lagi kesampingkan ego kita, ego diri. Mari kita tuju apa yang kita sudah sepakati bersama, yaitu harapan baru Kabupaten Hanyar, Tanah Kebatang 5. Begitu salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebagai penasehat, kebetulan saja Pak, karena dalam pemikiran, mindset dan bengeknya, saya kira lebih dari yang ada ini. Artinya yang disampaikan tadi kira-kira habis dah untuk apalagi yang disampaikan. Bahasanya seperti itu Pak.
Tetapi kami sebelum memberikan tanggapan terhadap apa yang sudah disampaikan mulai A sampai Z ini, mungkin perkenalkan saja terlebih dahulu, nama saya Pak Antonius Jarwana lengkapnya, dan dipersedia dipercayakan untuk menjadi penasihat, sehingga bahasa kampungnya ada salahnya kita juga bisa menasihati, jujurnya juga kita harus bisa menasihati. Tentang pandangan politik juga memang kita harus berhadapan. Dari pembicaraan apalagi Pak Prof, ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Kalau kita mendukung salah satu paslon harus bantu dengan maksimal. Terus dari Pak Hasbullah tadi, apapun yang terjadi kita akan sama-sama. Benar dikatakan oleh Mas Fit tadi, sebelum ada presidium kita sama-sama, ada presidium juga sama-sama, mosok sudah terbentuk malah tidak sama-sama. Ini kurang pas, kan begitu. Dari paparan saya bisa mengambil benang merah. Tadi yang disampaikan, gini, sebelum saya mengarah sana, saya di sini bicara atas nama penasihat presidium. Karena saat ini pekerjaan saya masih menjadi pegawai negeri. Jangan disalahkan, saya bicara pegawai negeri di sini. Jadi yang saya bicarakan di sini, saya bicara di sini atas nama penasihat presidium. Karena kemarin sempat viral karena saya ketemu dengan Bapak Bupati. Tanggal 11 itu kami atas nama presidium, sama-sama teman presidium, ketemu dengan Bapak Bupati. Dengan adanya foto bersama dengan beliau, maka saya viral. Tapi terima kasih telah diviralkan, sehingga banyak yang lebih mengenal saya. Jadi artis. Begitu. Dan saya sudah klarifikasi pertemuan di Bongkokan. Saya ketemu Bupati adalah presidium. Misalnya orang berpikir saya pegawai negeri, ya wajar, karena beliau Bupati, saya pegawai negeri, sehingga ketemulah antara anak dengan bapak atau bawaan dengan atasan. Dan clear hari ini saya penasihat di presidium. Jadi tidak atas nama ASN, atas nama Antonius. Nah, baik. Dari dua pandangan tadi, teman-teman sudah membuka atau mengakses kepada dua calon. Baik itu calon yang nomor 1 dan calon nomor 2 atau SJA dan BHD. Dari apa yang mereka gali, apa yang mereka dapatkan, menurut saya sebagai penasihat, ya kira-kira yang nyata. Karena ada beberapa poin yang dari BHD tadi, jika terpilih, terus mengalokasikan anggaran, terus membangun kantor perwakilan, terus mau prioritas pembangunan, dan lain sebagainya, ada 5. Kalau kita sikapi nomor 1 aja, jika terpilih. Misalnya saya calon juga jika terpilih. Artinya sama-sama. Terus mengalokasikan anggaran untuk daerah. Ingat, masalah anggaran itu rumitnya bukan main. Birokrasinya bukan main. Tidak sekedar seorang bupati, ayo tak bangun sana, nggak bisa. Mungkin kalau pengawanan di pemerintahan ada yang namanya musrenbang dan ada uang PPAS. Prosesnya di situ. Nah, paling dukungan yang paling dominan adalah di legislatifnya, DPR-nya. Nah, itu masalah lokasi negara. Terus membangun kantor perwakilan, padahal hubungannya dengan nomor 2.
membangun kantoran apa di seberang sini? Kan harus jelas ya. Terus prioritas pembangunan yang selama aku ketahui itu berdasarkan hasil musrendah. Kalau tidak dimasukkan ke ranah sana, kira-kira hanya angin surga yang belum kita bisa merasakan angin surga itu seperti apa. Nah, kemudian pandangan yang dari SJA. SJA tadi ada beberapa terukur, terarah. Terukurnya apa? Dia sebelum jadi bupati sudah menyatakan sebelum jadi bupati sebagai calon, dan sampai terusnya ada beberapa poin penting yang ini menjadi keluhan masyarakat. Contoh yang paling mendasar tadi, inventarisir lahan masyarakat. Walaupun masyarakat ada beberapa masyarakat yang sini, bahkan wakil dari paslon nomor 1 itu adalah ya bahasanya itu dari keluarga Pak Haji Ishak. Tetapi apakah selama ini yang dia kerjakan itu menyalahi aturan? Belum tentu. Karena selama ini belum pernah ketemu diskusi membahas hal-hal tersebut. Dan perlu kita sampaikan juga nih, masalah lahan yang digarap dan sebagainya itu adalah IUP PHK-nya Udikut Timber. Nah, jadi bukan merambah ke masyarakat. Nah, untuk mempertahankan lokasi di masyarakat yang perlu diperjuangkan, sebenarnya ada program dari pusat, yaitu TORA, tanah objek reformasi agraria. Itu program dari pusat. Karena kebetulan kemarin saya juga ketemu orang-orang tim dari itu. Kalimantan Selatan itu hanya terrealisasi pekerjaan kita itu hanya 40%. Nah, sekarang dari calon nomor 1 itu sudah berani mencantumkan itu untuk menginventarisir dan mengusulkan supaya bahasa kampungnya itu bisa dimiliki. Itu bagi saya sebagai penasihat jelas. Terus di situ ada kata-kata presidium akan menjadi pertimbangan apabila Bupati Said Jafar dan Andi Rudi Latif menjadi bupati, apabila memberikan keputusan yang menjadi kewenangannya, maka presidium diminta untuk pertimbangan. Nah, ini hal yang sangat ini bukan masalah dukung-dukung, bukan masalah Kebatang 5, tetapi ke depannya tidak hanya sekedar Kebatang 5. Jadi kalau presidium masuk ke ranahnya sana, ada posisi bahasa kampungnya itu bisik-bisik. Karena apapun yang menjadi keputusan, menjadi kewenangan bupati, kita dilibatkan. Nah, ini yang pencernaan kami sampai ke sana begitu jeli dan begitu hebat yang menyusun ini. Dan itu adalah surat pernyataan antara mereka berdua dan diketahui. Nah, kenapa saya menanggapi agak positif ini? Kenapa tidak SJA-nya yang surat pernyataan? Tidak. Karena menurut pengalaman yang sudah dikala aku calon lalu jadi bupati, yang ku dengarkan pertama kali adalah yang tim pemenangannya. Bukan dan sanaku, bukan adengku, bukan biniku. Timnya yang memenangkan aku ini siapa? Itu dulu yang kudengarkan. Contoh misalnya tingkat nasional Jokowi kira-kira Anda nyusun menteri itu jujur aja Erick Thohir yang diminta pendapat pertama kali karena sebagai ketua tim pemenangan. Nah, maka dari itu dalam hal ini pernyataan sikapnya presidium menjadi bagian dari tim pemenangan. Jadi tidak hanya mendukung di kotak suara ini. Jadi tolong teman-teman yang hadir pada hari ini, bapak-bapak,
yang hadir pada hari ini perlu disikapi presidium menjadi bagian dari tim pemenangan, bukan bagian dari tim sukses, bukan bagian dari tim relawan, bukan bagian dari tim partisipan, tetapi menjadi bagian tim pemenangan. Nih, di pundak kita, bapak-bapak ini harus siap beban. Karena yang dipikirkan, yang namanya tim pemenangan harus menang. Kalau tim sukses itu suksesnya kayak apa? Masalah menang kalah urusan belakang. Yang penting timnya sukses. Tapi kalau tim pemenangan ini, nah itu harus menang, mau tidak mau, suka tidak suka, harus menang. Hal terburuknya yang kita dukung kalah, hal terburuknya. Jangan berandai-andai, kita hal terburuknya. Hal terburuknya yang kita dukung SJA itu kalah, kita masih bisa hidup dan Kembatan 5 masih bisa jalan. Apa? Kita didukung, itu tadi yang saya bilang Pak Habib tadi, DPR. Sebelum SJA cuti, DPR sudah mendukung. Dan kemarin saya pernah ketemu dengan ketua pemenangan, Sairi Muklis, ketua DPR, 100% Sairi Muklis orang presidium menyatakan dirinya. Nah, oleh sebab itu, karena waktu juga, ini mohon maaf, sebenarnya panjang ceritanya. Oleh sebab itu, untuk mengakomodir ketawanan yang di 12 kecamatan, jujur saja presidium adalah ini, yang seberang sini. Urusan Kota Baru, Pulau Laut dan Teteh enggak itu urusannya. Ada urusan penyerahan, kalah menang tak? Itu urusan sana. Nah sekarang yang 12 kecamatan menjadi tanggung jawab kita. Bahasa kampungnya itu jangan asal dukung tuh parah. Tetapi buktikan. Nah oleh sebab itu saya selaku penasihat menimbang, memperhatikan panjang ceritanya dari beberapa bapak-bapak yang sudah memberikan komentar, maka saya mengajak presidium, menghimbau presidium, ya kita berpikir cerdas, bekerja dengan cerdas. Jangan bekerja keras, kalah kalian. Kalau bekerja keras, 1 jam mencangkul 5 meter, 2 jam 10 meter, 24 jam cuma berapa? Tapi kalau bekerja cerdas, 1 jam bisa mencangkul sampai ratusan meter. Cerdasnya seperti itu. Nah sehingga harapan itu, himbauan kami selaku penasihat di presidium untuk mempertahankan presidium dan untuk mewujudkan pemekaran ya ini, supaya bahasa di kampung itu pemekaran presidium, pemekaran kita harus sama-sama ujar bahasa Pak Hasbullah tadi, apapun yang terjadi kita akan sama-sama. Nah samaan kita, persepsi kita tidak bukan, ya kita mengajak ke teman-teman, dukunglah nomor 1 SJA. Karena apa? Nah ingat, saya bicara presidium, bukan ASN. Nanti digoreng lagi, ASN lagi. Nah itu saya ingatkan. Nah kenapa? Itu tadi berbagai analisa, berbagai pertimbangan. Ibarat ditimbang itu berat ya mana? Banyak sekali. Nah, jadi sebenarnya komunikasi awal dari presidium dengan Pak SJA itu yang dikatakan teman tadi terputus. Tanggal 11 sama teman-teman saya ketemu SJA, itu luar biasa cairnya beliau. Pola pikirnya. Saya mengatakan dari presidium ada pertanyaan yang tersembelit. Ini presidium yang mana pulang? Waktu itu. Setelah kami jelaskan ini akhirnya beliau juga cair sudah. Sehingga dia mengatakan memang di seberang daratan itu harus dimekarkan, kata beliau. Waktu masih aktif di Bupati tanggal 11 harus dimekarkan karena pikiran
beliau, nah, bukan masalah Bantang 5-nya, aku juga memikirkan untuk provinsinya. Karena satu-satunya untuk pembentukan provinsi baru harus memekarkan satu lagi kota baru. Nah, kedepannya seperti itu. Mungkin itu saja supaya menjadi kesimpulan dalam acara ini. Jadi kita harus semuanya harus bisa menerima dengan legowo. Kalau tadi harus saya minum kopi dan saat ini harus minum banyu putih, tetapi kesepakatan kebersamaan kita harus minum banyu putih, maka kopi itu tinggalkan, aku harus minum banyu putih. Mungkin itu saja dan mohon maaf saya atas nama Dewan Penasihat memberikan nasihat kepada kawanan supaya kita lebih berpikir cerdas. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Dewan Penasihat. Akhirnya kita tiba di waktunya. Karena ketum tidak berhadir, maka mandat organisasi jatuh ke ketua harian sesuai dengan kesepakatan dalam penyampaian beliau tadi ya, merapatkan barisan. Nah, untuk itu ketua harian harus menyatakan di hadapan kita semua tentang sikap presidium yang akan menjadi tugas dan beban tanggung jawab dari kita semua. Untuk itu kesempatan kami persilakan. Nama Ulun Robi Masud. Ulun dipercaya oleh kawan-kawan sebagai Korwil Kecamatan Ampap. Di sini Ulun selaku mewakili kawan-kawan dari Kecamatan Ampap mau menyampaikan untuk suasana politik pada saat ini dulu untuk di kecamatan kami. Karena kecamatan kami mulai dari kemarin-kemarin sampai pada pertemuan kita di Bungkukan, itu sebenarnya kami dari Kecamatan Ampang sudah menunggu apa pernyataan sikap kita dari Presidium. Sampai-sampai di grup kami ada ribut karena kita dari Presidium dianggap para korcam-korcam kami kalah start. Untuk suasana politik di kecamatan kami pada saat ini perlu disampaikan karena ini pesan dari kawan-kawan harus disampaikan. Untuk saat ini suasana politik di Kecamatan Ampang pada awalnya masih adem ayem, masih biasa-biasa saja. Kemudian menunggu rekomendasi Pak Bupati belum ada juga sampai masa beliau cuti. Kemudian terkait direkrutnya kembali wakil bupati yang direkrut beliau, yaitu mohon maaf turun sampaikan keluarga besar Bapak Haji Isam. Mohon maaf turun sampaikan karena ini aspirasi dari kawan-kawan. Lalu menambah kekhawatiran dan kegundahan mereka tentang masalah status lahan mereka. Anggap status tanah mereka begitu. Lalu tapi mereka belum, Korcam Ampang masih belum menyatakan sikap karena tetap menunggu kesepakatan dari Presidium. Kemudian lagi setelah memang ada beberapa dari kawan-kawan lain, memang jujur Pak, kami dari Kecamatan Ampang, karena kami tidak mudah dimasuki dan diintimidasi oleh tim pemenangan ataupun tim sukses lain-lain. Memang ada beberapa kawan-kawan dari tim pemenangan, dari baik itu dari tim 01, baik itu dari 02. Alhamdulillah para kawan-kawan Korcam masih mempertanyakan sama ulun, masih berdiskusi sama ulun, bagaimana Pak ini ada tim dari ini, ada bagaimana Pak ini ada tim dari ini. Ulun bilang nanti dulu kita tunggu kesepakatan Presidium. Alhamdulillah panggilan ulun masih dipakai kawan-kawan. Makanya itu kami dari Ampang bukannya kami tidak mendukung salah satu calon ataupun bukannya kami tidak suka dengan salah satu calon,
Tapi apapun yang diambil kesepakatan kita pada hari ini, itulah nanti yang akan kami pertanggungjawabkan kepada kawan-kawan di Kecamatan Hampang. Ulun sudah sampaikan di dalam beberapa kali pertemuan, kalaupun itu kita bicara yang tarik mundur ke belakang, kalaupun Bapak Bupati waktu itu sebelum masa cuti beliau merekomendasi tentang hasil paripurna kita waktu di DPR, merekomendasi persetujuan beliau atas terbentuknya DOB Pembatang 5, ulun nyatakan di beberapa kali pertemuan, rumah ulun di Malangkayan siap jadi posko pemenangan Bapak Said Jabar. Kemudian ulun juga nyatakan, ulun komitmen kalau beliau tidak mendukung terbentuknya tanda kutip terbentuknya tanda kutip terbentuknya DOB Tanah Kambatang 5, ulun siap menggawili kawan-kawan di Kecamatan Hampang jangan mendukung Bapak Said Jabar. Itu pernyataan kami di Kecamatan Hampang. Nah, terkait dengan itu semua, apapun keputusannya hari ini, itulah yang akan kami bawa ke Kecamatan Hampang nantinya. Memang pada kemarin tanggal 1 hari Kamis, memang ulun diikutsertakan kawan-kawan untuk menemui mewakili Kecamatan Hampang untuk bertemu dengan Bapak BHD calon paslon 02. Tapi perlu kawan-kawan ketahui bahwa itu, tapi ulun mohon maaf kemarin tidak bisa berhadir karena kami ada jadwal yang lebih dulu dan tidak mungkin ditunda. Tapi kawan-kawan perlu ketahui, kami diwakilkan dari Kecamatan Hampang pada saat itu untuk menemui Bapak Paslon 02, bukan berarti kami mendukung sepenuhnya ataupun bukan berarti kami tim pemenangan dari Bapak Paslon 02. Dan untuk kami di Kecamatan Hampang sampai saat ini masih menunggu hasil keputusan kita pada hari ini. Kira-kira kalau istilah apa itu, alhamdulillah kalau untuk di daerah kami kira-kira sakulah ulun ini kada tinggi kada apa-apanya, tapi insya Allah menpandir ulun kira-kira masih dipakai oleh kawan-kawan seberdayaan. Kira-kira sekian dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menang. Positifnya. Negatifnya kita jangan hitung menangnya juga. Kita hitung kalah. Kalau kalah, kita tidak bisa berdampingan dengan DPRD karena Pak Burhanuddin didukung oleh independen. Nah itu negatifnya. Nah untuk SJA positifnya kita didukung. Kalau SJA menang, kita sejalan dengan anggota legislatif kita karena beliau didukung oleh anggota legislatif. Negatifnya ulun rasa hampir tidak ada. Kenapa? Kalah SJA, kita masih punya dampingan DPRD Kabupaten Kota Baru yang akan mengawal proses DOB Tanah Kambatang 5. Mungkin hanya ini yang bisa ulun jelaskan. Kalau memang ada kekurangan silahkan beri masukan, terlepas dari tebal tidak tebalnya isi dompet. Terima kasih. Masalah saya langsung aja Pak ya. Mohon izin kepada Bapak Habib dan Bapak Ibu pengurus di studio. Tadi saya mendengar sudah paparan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Jakarta, itu sudah jelas dan juga ini. Kalau saya kan ini, saya menyampaikan di sini menyampaikan sikap, bukan bertanya. Saya atas nama pribadi dan Kecamatan Gelombang Hulu menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa yang telah disampaikan oleh Jainal Arifin tadi adalah partai ke-11. Saya jujur, sekali lagi nama saya Juprianta, saya normal. Sekali saya punya prinsip. Itu mudah-mudahan kepada rekan-rekan dan kecamatan-kecamatan yang ada se-Kabupaten Kota Baru, apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan itu sepakat.
Itu harapan saya. Dulu kita di sungai di Pulau Kuning sudah tahu apa sikap Syed Jabar. Hanya 8 kecamatan yang disebut peduli. Kalau memang beliau mau memperjuangkan Kembatan 5, kenapa sekarang belum terwujud? Maaf bicara, tadi saya mengutip pembicaraan dari Bapak tadi, Bapak siapa? Tentang uang. Di sini kita tidak bicara uang. Di sini bicara hati nurani. Bicara kejujuran. Negara Indonesia nya merdeka bukan karena uang. Hanya kesepakatan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, kita jangan ada dusta di antara kita. Apabila ada dusta di antara kita, maka hancurlah Kembatan 5. Saya yakin. Jujur, sekali lagi maaf, saya pernah dulu ziarah di makam Kerampayan. Yang saya doakan itu apa? Kalimantan Selatan. Saya bukan berdoa, saya ini jadi orang kaya, jadi pegawai, tidak saya dipikirkan dalam benak hati kecil saya. Kalimantan Selatan, tidak ada lain dan tidak bukan. Mohon maaf sekali lagi Pak Habib, Bapak, saya itu, jadi sikap saya itu Pak. Jadi positifnya, kenapa? Burhan, karena kita tidak melalui partai. Kalau kita demo langsung bupati, tidak diduduk di DPR. Itu alasannya. Kenapa Ketua DPR mendukung? Itu hanya satu politik. Karena beliau DPR. Malah mendukung yang nomor 2, dia independen. Dia tidak punya partai. Kita akui itu. Karena dia berpolitik. Seandainya saya Jabar yang mana, dia bisa menggugur. Karena beliau tadi ketua DPR. Itu menurut pandangan saya. Itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Korwil kami, Korcam Kalimantan Barat, mengenai tanggapan kami, ya ini jujur, kalau di dalam dari awal hati nurani kami ke nomor urut 1. Akan tetapi waktu itu kami di lingkungan Kembatan kami, ya anggap aja prajurit. Mungkin kami belum bisa menyampaikan unek-unek apa yang ada di dalam hati nurani kami. Nah, dan sekarang kami sampaikan, kenapa? Sampai kami memilih Bapak SJA. Pertama, menurut pandangan kami, Bapak SJA sudah berpengalaman di dalam memimpin pemerintahan. Kedua, juga kami sudah merasakan hasil daripada beliau menjabat. Dan ketiga, beliau juga merupakan birokrat, politisi, pengusaha. Saya pikir sudah tahulah semuanya untuk mengatur ke depan. Dan selanjutnya, ya kami jujur aja menangkap pada waktu RDP. Nah, saya pikir dari presidium kemarin peka dengan hasil RDP. Berarti hasil RDP itu tidak lepas daripada ketua maupun anggota daripada DPRD Kabupaten Kota Baru. Nah, jangan lupa ini yang membackup. Nah, artinya begini, kalau umpama ya jangan sampai Pak FCA menang, dan saya tahu kami, mohon maaf Bapak Dewan Penasihat, kalau masih menjabat kan nggak boleh tanda tangan. Nah, kan nggak boleh. Nah, harus beliau lepas dulu. Nah, kalau beliau lepas umpamanya, kan kita masih punya Bapak Sairi Muklis selaku ketua. Nah, saya yakin dengan mendukung Pak FCA Arul nomor urut 1, kami yakin dan percaya Kembatan 5 akan terwujud. Terima kasih. Terima kasih. Presidium itu sudah ada langsung dari Bumi Durian 90% mendukung
untuk ditandatangani. Untuk calon bupati itu yang 100%-nya yang untuk Batang 5. Saya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya mendukung yang disepakati dalam forum ini, Pak, ya? Oke. Langsung 100% ditandatangani. Ya, siap. Baik, terima kasih dari sepertinya keduanya mendukung tentang Batang 5. Mohon maaf Pak, bisa perkenalkan nama supaya kita mengenal para tokoh dari setiap kecamatan. Ya, nama saya Darmansyah, tinggal di Gunung Betusar, Desa Gunung Betusar, Kecamatan Sampangan. Jadi kami hadir pada hari ini bersama Pak Zulkifli, ini termasuk presiden juga, dan ada lagi 2 anggota baru kami bawa. Ini Pak Jainuddin, mantan kepala desa Bapaan. Kemudian ini Bapak, kira-kira ini paling tua pada keberadaan. Ini beliau ini tokoh masyarakat di desa Bapaan, Pak Tamrin Atomri. Jadi selamat bergabung. Kembali kita kepada para Batang 5 tadi, bahwa kedua calon ini kayaknya mendukung. Cuma saya tidak tahu tadi yang dari yang 2 itu apa sudah tanda tangan apa belum? Sudah juga, sudah. Nah, sesuai arahan dari Pak Rudiansyah tadi kan, Pak Rudiansyah, sebaiknya kita kejar itu nanti apa tadi, akta notaris. Jadi kepada ketua mohon ini dikejar notarisnya supaya kita berjuang itu tidak sia-sia. Dan kemenangan Bupati Kota Baru berarti kemenangan presidium untuk menjadi daerah otonomi baru Batang 5. Itu yang kita harapkan. Jadi kami dari Kecamatan Sampangan mendukung kepada para calon yang disetujui dalam presidium ini. Itu jawaban. Kira-kira gitu kan. Dari Sampangan mendukung yang disepakati di dalam keputusan presidium hari ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dari pendapat kami, mungkin kita ke belakang dulu, bahwa memang seperti dikatakan Pak Dargansyah tadi, kita tidak bisa menafikan bahwa suatu perjuangan itu tekad itu perlu, tapi jangan lupa bahwa ada harus masalah finansial tadi. Itu tidak bisa kita hindari. Dan perlu juga kita ketahui juga, perlu kita lebih, kalau menurut pribadi saya itu, bahwa waktu kita pertama kali ke Kota Baru, itu siapa yang menyambut, yang membackup kita, kan dari legislatif. Jadi jangan lupa itu. Sebelum SDA mendukung, sebelum BHD mendukung, tapi perlu kita ketahui siapa yang pertama kali membackup kita. Jadi kita jangan lupa itu. Tapi semua itu kita kembalikanlah kepada hadirin di sini, para presidium di sini, bahwa
kita siapa yang paling lebih menjanjikan, lebih mendukung dalam hal pembentukan Kombatan 5. Tapi perlu saya sampaikan lagi bahwa kita jangan lupa siapa yang backup pertama. Waktu RTP kan mayoritas legislatif. Jadi harapan, tetapi kita dalam hal ini kita jangan terpecah, kita tetap solid. Solid dalam artian tujuan utama kita adalah pembentukan Kombatan 5. Jadi menurut kami, menurut mungkin Abang Samin juga mungkin ya berpendapat sama gitu kan. Ya kami rasa itu aja. Berharap kita tetap solid ke depan, siapapun itu pemenangnya. Kita tetap solid. Tujuan kita orientasi pertama utama adalah pembentukan Kombatan 5, harga mati. Demikian ada pandangan dari saya. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi semacam referensi bagi teman-teman. Yang Ketua Lembaga Adat Desa Bangkalan. Nah, jadi kami di sini jelas menyatakan karena yang dua calon ini sudah pernah berdebat dengan kami waktu Pilkades 2016. Nah, jadi kita pasti tahu sepak terjang mereka. Nah, jadi kita jelas saja kalau kami di Bangkalan karena bupati yang ada ini sudah kemakan budi jalanan yang diikuti orang Bangkalan, jelas kami 100% mendukung proses ya. Kita jelas saja itu. Kita ada baku kulitan kalau bang masih simpang siur, kita tidak perlu kesana kemari. Kita jelas mendukung beliau yang ada. Karena kemakan budi sudah. Kira-kira cukup sekian. Atas terima kasihnya perhatian Bapak-bapak, mengucapkan selamat sore. Pak Said Abu Bakar sudah menyatakan kita tinggal menambahi aja. Artinya kami di Tarjul sudah melakukan pikap. Tetap kami akan memilih SDA. Itu adalah pernyataan sikap penumpang hilir. Wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Semoga sore hari ini kita dan selanjutnya dipanjangkan umur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi ada keterlambatan kami datang ke Pak Sejo Kurnaid karena mana pas kami mau turun datang mobil polisi ke rumah. Nah dalam hati itu lagi kita ketik-ketik dalam apa ini tujuan Pak polisi ke sini. Oh sekalian mereka memberikan himbauan kepada kami bahwa tolong, kata Bapak polisi, tolong rekam masyarakat yang di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Pekanbaru, karena itu basis kami kan kurang lebih 6.300 kakak itu yang masyarakat sehariannya. Saya ini belum memperkenalkan nama. Saya nama Muhammad Riyadi, selaku Sekjen atau Sekretaris Jenderal Majelis Kepercayaan Umat Keharian yang baru diakui pada tanggal 12 Desember 2017 kemarin. Salah satu kepercayaan Mbak ya, yang diakui oleh pemerintah. Di wilayah Kecamatan Pelumpang Hulu, balai adatnya ada 10. Ada 10 balai adat yang basisnya sangat luar biasa juga. Nah, yang tadi saya lanjutkan ceritanya, Bapak polisi tadi menghimbau supaya meredam, kita akan mendekati pilkada, jangan saling gesek-menggesek. Walaupun pandangan atau pendapat kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Itu aja yang penting. Kita tetap. Kemudian tadi saya melihat dari Bapak siapa yang pertama membuka acara tadi di video tadi di mana? Nah itu beliau menyatakan mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti
terlibat di kegiatan politik yang saat ini. Dua paslon kalau menurut saya itu sama-sama menguntungkan. Menang nomor 1 menguntungkan karena dia mau diaktualiskan perjanjiannya. Nomor 2 juga begitu, mau bertanda tangan. Nah, jadi kalau menurut saya individu hati kita masing-masing terserah saja mana yang dua, karena sama-sama menguntungkan. Nah, jadi walaupun demikian kita sama-sama menjaga, walaupun ini memilih paslon 1, paslon 2, jangan itu seperti yang dihimbau Bapak Polisi tadi ke rumah. Ya, dia minta tolong, minta redam kepada masyarakat yang masih berkepercayaan keharingan. 6.000 lebih di wilayah 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Pekanbaru. Nah, jadi kemungkinan keputusan karena saya di Bangkalan Dayak, apa yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat Kecamatan Pelumpang Hulu tadi, itulah yang kami ikuti. Dengarannya bilang beliau mendukung paslon nomor berapa Pak? 1. Nah, paslon nomor 1 itu ya. Karena sudah samakan kudi jasidit. Silakan bejakan sidin jalanan sudah berpuluh-puluh tahun ngajukan ya musren bang kemana kok ada pernah bagi orang jalan gas pinggang licaknya. Kalau sidin anu dibagi sidin, wah ini kawas sudah berjual sawit, berjual sayur, berjual nangka keluar. Jadi tamakan budi gas sidin sudah nomor 1. Nah, jadi pernyataan sila kita ke nomor 1. Nah, mau tidak mau suka tidak suka, aku mengarahkan basisku yang ada di 10 balai adat di Desa Bangkalan Dayak, aku mengarahkan ke paslon nomor 1. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wahrayu rahayu. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kami selaku tuan rumah di Pelumpang Hilir sangat merasa terhormat digunakan sebagai tuan rumah untuk melaksanakan rakor presidium Tanah Batang 5. Jadi yang terhormat presidium, Kordes, Korcam, Kordes dan semua tokoh-tokoh dari 12 kecamatan yang berhadir. Kemudian yang saya muliakan para habaib yang berhadir pada siang hari ini. Sikap dari Kecamatan Pelumpang Hilir tentunya kami sangat apresiasi kepada presidium. Jadi apresiasi ini saya sampaikan sebagai rasa syukur dan rasa bahagia bahwa Tanah Batang 5 itu sudah terbentuk, hanya tinggal menunggu saja. Karena sesuai apa yang disampaikan oleh paparan panjang lebar, kita sudah menang. Siapapun yang terpilih kita sudah menang. Itu yang pertama. Kemudian yang saya sikapi, yang saya tangkap dari poin-poin perjanjian tersebut sepertinya masih ada yang perlu direvisi, sehingga poin-poin dari pernyataan tersebut akan menguntungkan Tanah Batang 5 di kemudian hari. Jadi tolong dikaji kembali atau direvisi yang sekiranya poin-poinnya dapat menguntungkan Tanah Batang 5 di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, memberi saran atau usul. Kebetulan sekali berhadir tokoh-tokoh dari 12 kecamatan, undas-undasnya berkumpul di sini, tidaklah perlu ikut mengetahui atau menjadi saksi penandatanganan antara kontrak politik calon BHD maupun calon SG. Itu yang menjadi masukan kami, sehingga para tokoh ikut juga tahu dan mengerti bahwa kontrak politik itu demikian. Itu yang ketiga. Mungkin untuk selanjutnya cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya akan berikan kesempatan Habib Abu Bakar nanti untuk menambahkan apapun yang menjadi saran dan arahan bimbingan beliau, tentunya di Kecamatan Pelumpang Hilir sebagai tokoh, kami adalah sebagai panutan. Nah, hari inilah kita tentukan,
karena betapa sulitnya, betapa ngalihnya mengurus pertemuan di saat ini, di saat sikap COVID ini. Maka kalau kita tunda-tunda terus, waktu hanya dihitung hari menuju tanggal 9 Desember 2020. Jadi belum bertakut apakah hari ini kita ambil sikap atau bagaimana? Ya, sebelum ketok dulu kalau berarti hari ini ambil sikap. Ini menyampaikan permohonan maaf tadi dari gelombang utara sebenarnya sudah berangkat salah satu tokoh di sana, mantan anggota DPRD juga, Master Isos dan kawan-kawan sampai di mendapati si Ayuh basah bertahan hujanan, dan mereka mengikat sudah rapat gelombang utara ke nomor urut 1 dengan alasan kalah menang takam 5 sesuai arahan harus menang. Artinya kalau memilih SJA kalah, maka masih ada kawan ketua DPRD dan 35 anggota DPR yang lainnya kawan takam pendatang 5. Nah, ini sikap gelombang utara. Begitu juga gelombang tengah tadi yang diwakili oleh Pak Haji Darti, tadi Pak Jainal Husdi dan Ahmad Riji atau Jolak Lutah sebenarnya berangkat, tapi saudara mereka meninggal. Pagi tadi mereka tidak bisa, dan diwakili Pak Haji Dartiansah yang juga sama ulun sekampung satu sekolah SD soal penggawa yang sedikit bisa buat. Nah, ulun hanya sedikit beri pandangan karena ini sudah waktu kita mepet, dan positif dan negatifnya ada di ulun kawan, dan ada yang menemui ketemu. Semua calon itu bagus, keempat-empatnya bagus, tapi kita pribadi tolong hari ini dan kedepannya jangan lagi diulang-ulang. Kita selalu dalam pertemuan, dalam medsos, kesampingkan ego pribadi demi Kombatang 5. Tapi mohon maaf, hari ini masih ada terlihat ego itu. Belum tidak sebutkan, tapi dari pembicaraan masih ada ego ke pribadi. Nah, ulun merasa kita PR terbesar dan terberat adalah kita hari ini yang berhadir. 12 kecamatan mengharapkan keputusan kita bersama. Ulun dan kawan-kawan sudah sampaikan hari Senin kemarin, kebetulan pas kita ada di Kota Baru, ulun instruksikan karena ini permintaan kawan, lanjutkan Pak Anton yang sempat bermasalah, Pak Suji dan lain-lainnya viral, lanjutkan ke komunikasi politik ke SDA. Onjin beserta kawan-kawan tersebut melanjutkan ke UHD. Nah, hari ini sudah disampaikan, dan sekali lagi ini adalah roadshow kita kedua belah paslon. Nah, maka belum hanya menyampaikan dari sini kita harus menang. 4 SDA, 4 UHD kita harus tentukan sikap. Jadi tidak ada yang beginting, tidak ada yang kalau memang harus rapat dulu, ini harus ditentukan. Dan seharusnya hari ini yang kesini yang hadir sudah disampaikan, karena ini disampaikan tanggal 20 dibukukan kemarin, awal Oktober kita menentukan sikap. Sebenarnya tidak ada lagi hari ini, tidak ada disampaikan sikap, dan sebenarnya harus rapat di kecamatan masing-masing. Nah, untuk itu sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Prof tadi dan juga ketum rapatkan barisan, maka ulun minta kepada saudara kita komunikasi Pak Samsul Alam menambah di semua admin grup untuk merapatkan barisan, membangun komunikasi, yaitu Pak Samsur bersama Jenny Sobarni, Pak Surwani dan Pak Harwanto menjadi semua admin grup. Yang keluar kawan-kawan kita semua dimasukkan, yang belum juga silahkan dimasukkan. Ini samara dari Pak Prof dan Pak Udiansa, jaga Pak Ketum. Nah, untuk itu sebelum Pak Anton pandangan ayo kita kesampingkan ego kita, pikirkan Banu ini ke depannya. Kalau kita salah melangkah, salah menentukan politik hanya karena ego kita, hanya karena pemikiran kita sesaat, bukan untuk kedepannya,
maka beban moral Anda akan selalu bertambah, beban moral kita akan selalu bertambah. Jadi silahkan hari ini tentukan kritik, karena kita sudah menemukan, sudah menjalani, sudah roadshow, dan khusus mohon maaf di tempat Ulun Lumpang Hulu, Ulun sudah meyakini itu hampir di atas 75% sudah pasti ke SJA. Ini fakta sudah di lapangan. Mungkin daerah-daerah lain, Lumpang Tengah, Lumpang Utara sudah dipastikan juga dan lain-lainnya. Nah, kita tidak tahu yang lain-lainnya, tapi Ulun berharap sekali lagi kesampingkan ego kita, ego diri, mari kita tuju apa yang kita sudah sepakati bersama, yaitu harapan baru Kabupaten Hanyar, Tanah Kambatang 5. Untuk itu salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus kita mempersiapkan ke depan bagaimana Kota Baru, khususnya terutama ke Batang ini. Hari ini Ulun tidak disangka datang ke sini. Kebetulan tadi di jalan bawah. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan dia. Sebelumnya Ulun minta ampun, minta maaf terus kepada HPI. Baik, kami hari ini ya alhamdulillah sudah laos kepada Presiden. Jadi di sini Ulun sekaligus mewakili dari Lumpang Tengah, Rumah Dinas Gunung Batu. Sebelumnya mungkin Ulun memperkenalkan diri. Ngaran Ulun Dr. Andes Haji Muhammad Yatiansyah. Dan kebetulan Ulun 2014-2019 anggota DPR RI. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini Ulun bisa bergabung. Semoga kabupaten yang baru yang kita harapkan dan kita tunggu-tunggu akan terwujud. Tadi sudah kita dengarkan dua pernyataan, baik itu dari pernyataannya Ki Hadi, pernyataannya Said Jafar, kedua-duanya adalah menguntungkan bagi kita. Jadi ibarat kawin itu kita ini tinggal ijab kabulnya aja lagi. Nah disitulah kesempatan kita berkuat tenaga kita bagaimana kita bisa terwujud yang akan kita cita-citakan. Ya tentunya saat ini juga Ulun salah satu, mohon ampun, mohon maaf, adalah Ulun salah satu ketua tim pemenangan dari Said Jafar yang direkomendasikan oleh Partai Golkar dari provinsi, dan kebetulan Ulun adalah biro pemenangannya Kabupaten Kota Baru dan Tanah Bungur. Tapi terkhusus hari ini alhamdulillah bisa berhadir di hadapan Piala Kebangsaan. Ya, tentunya ini suatu yang luar biasa bagi kita, silaturahmi yang luar biasa. Sebelumnya mungkin sampean tidak tahu dengan Ulun. Alhamdulillah dengan hadirnya hari ini Ulun bisa melihat Ulun. Memang Ulun asli orang Sungai Pinang Tanjung Batu. Jadi orang kampung asli karena Sungai Pinang Tanjung Batu. Jadi memang Ulun lahir di sana dan besar di sana. Cuma sekolah di daerah orang. Tahun 82 lulus SD Sungai Punggawa. 85 lulus Senawiyah Senake. 88 Ulun Aliyah Kota Baru. 93 94 Ulun S1 Yayan Antasir Banjarmasin. Ya alhamdulillah, semestinya keluaran Yayan itu jurusannya adalah agama. Paling kada ceramah, tapi kenapa Ulun larinya ke politik? Karena dulu Ulun kuliah itu banyak belajar ilmu politik 5 semester. Dan 2006 alhamdulillah Ulun ada umur, ada rezeki, Ulun meneruskan S3-nya di California, Amerika. Ya alhamdulillah. Dan 2014 sampai 2019 Ulun 4 mencalon anggota DPR RI. Alhamdulillah Ulun terpilih dari
fraksi PD Perjuangan waktu itu. Setelah pemilihan tadi ulun dilipat ke Kalsel 1 karena wilayah ulun beda. Dulu kan ulun Kalsel 2 dari Kota Baru sampai Banjarbaru. Dan tadi ulun dilipat ke Kalsel 1 dari Batola sampai ke Tanjung. Nah jadi agak berat bagi ulun. Alhamdulillah setelah itu ulun kada terpilih, ulun diambil oleh Golkar. Ya alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bersama-sama. Dalam kesempatan ini juga kita bagaimana salah satunya adalah indikasi kita pertama ingin menjadikan Kabupaten Baru kita adalah Gembatang 5. Niat kita adalah mempersatukan sama-sama siapapun itu. Ya tentunya sampai seberatan, mohon ampun maaf, ulun mungkin di bawah dari umur dia, kita sudah mengetahui bagaimana. Sekarang ini mau tidak mau kita harus ikut serta dalam arah politik. Kita dalam menentukan sikap, mau tidak mau kita harus digiring ke sana. Nah karena adalah kepentingan kita untuk menjadikan Gembatang 5 ini bagaimana, ya tentunya kita harus gitu. Jadi kita sudah mendengar tadi bahwa ada sudah pernyataan keduanya. Ya tentunya kita bisa memilah dan memilih. Kedua-duanya adalah baik, tapi yang lebih baik yang harus kita utamakan. Ya tentunya mungkin yang terdahulu sudah ada punya program. Kalau program ini dia tengah jalan, mungkin kan di jalan ini mendingan. Kalau ulun yang mau tidak mau, karena ulun sebagai pemenangan, tim pemenangan yang mau tidak mau harus kita lanjutkan, beri kesempatan lagi. Nah 2024 insya Allah kita akan bersama-sama lagi. Bagaimana? Tentunya Kabupaten Baru kita Gembatang 5 harus benar-benar terwujud gitu. Apalagi dengan pernyataan tadi Ketua DPR sudah menyatakan mau tidak mau, suka tidak suka, karena secara aturan birokrasinya harus seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus sesuai. Artinya aturannya ada, mekanismenya ada. Saat kami dulu pengalaman waktu menjadikan Kabupaten Tanah Bumbu luar biasa. Ulun salah satu penuntut juga Kabupaten Tanah Bumbu. Ya ini ya sama-sama apa yang disampaikan oleh Abang di sana. Kita perlu duit, tapi kita perlu kebersamaan. Dengan kebersamaan sini akan berjalan segala sesuatunya, kekuatan bagi kita. Itu yang kita utamakan. Duit nomor 2, tapi penting. Jadi kita cuma membentuk kabupaten ini bukannya sekedar wacana. Secara aturan sudah kita laksanakan, oke. Yang kedua, paling tidak harus finansial ada. Karena kami tahu persis bagaimana kan kami sebagai pelaku. Jadi alhamdulillah hari ini kita bertekad benar-benar, apalagi dengan pernyataan tadi, tentunya kita juga mensanding antara dua pernyataan, bahwa mungkin pernyataan Pak Jafar itu bagus dengan sesuatu apa tidak nyata. Nah itu, jadi ya mudah-mudahan kita semua ini tujuan kita adalah bagaimana terwujudnya kabupaten kita. Beda pandangan, beda persepsi, beda pendapat wajar. Karena kita jadikan satukan kita. Apa yang terbaik, tentunya hari ini Presidium menentukan arah kemana politik kita hari ini. Kalau itu sudah keputusan, kita hargai semua. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh ini sepuh Pak Tejo, Pak Anton, Bapak Kepala Ketua Adat yang hadir semua, yang saya tidak bisa menyebut satu persatu, teman-teman semua, dan Pak Haji Dardi. Wah ini sempat bikin pusing saya, terus terang aja. Pusing saya itu ngadepi Haji Dardi. Pernah diajak ke Pak JA, kita oke, ya toh, berubah ke Pak SJA. Kita oke gak jadi lagi. Itulah politik ya, dinamika politik yang kita hadapi memang begitu. Hadirin yang kami hormati, sebelumnya kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak semuanya di wahana wisata kami Buolowo ini. Dan insya Allah untuk wisata desa kami akan ditetapkan menjadi desa wisata. Dengan adanya desa wisata, insya Allah untuk pendanaan itu bisa dari provinsi maupun dari pusat. Dan nanti ke depan saya ingin memetakan aset-aset wisata kita yang ada di Kota Baru Daratan,
sehingga tujuan wisata dari Serongga bisa ke Bangkalan Dayak, bisa ke Magalo, bisa ke Sampanan, bisa ke Sungai Durian. Karena di sana memang tempatnya sangat indah, Pak. Sebenarnya kalau untuk keindahan tempat kami ini mungkin jauh. Cuman yang menjadi kunci ada kesaktian saya, gitu. Artinya apa? Nekatan gitu, nekat karena nggak ada pilihan lain sehingga ini yang saya kelola. Kami kelola, alhamdulillah untuk sampai saat ini sebulan kami buka, omset kami sudah 55 juta. Gitu. Kalau hari Minggu ini kita nggak masih 5 juta, 7 juta. Insya Allah. Nah ini yang target kami narik duit dari yang dulu Kota Baru keluar ke Batu Licin, minimal nanti kita bisa tangkap di Tambatan 5. Bapak-bapak yang kami hormati, kaitannya dengan politik ini memang asik. Jadi bukan berarti yang banyak duit menang, dan bukan berarti yang nggak punya duit kalah. Tapi yang jelas kalau nggak punya duit susah. Ya. Jadi saya pernah itu jago teman saya untuk calon kades, duitnya banyak saya. Jadi dia nembak 100, saya tembak 150. Dia nembak 150, saya tembak 100 per orang. Tapi saya kalah. Tapi pernah juga duitnya banyak dia, saya menang. Nah, sekarang yang kita bicarakan di sini politik kita bukan hanya politik praktis, Pak. Tetapi kita adalah politik Kambatan 5, politik pemekaran. Ini tidak sesederhana menang atau kalah dalam konstelasi politik ini. Gitu. Jadi variabel-variabel lain perlu kita pertimbangkan. Yang sekarang kalau pilihan kita dua, yang satu independen dan yang satu incumbent dan didukung oleh semua partai. Secara politik pemekaran tanpa harus kalkulasi apapun, kita harus memilih yang berpartai. Bagaimanapun birokrasi di dalam pemerintahan, apabila dua ini sudah klik, akan lebih mudah. Tetapi ketika nanti terjeleknya pasangan yang didukung, independen ini menang, ketika dari legislatif tidak mendukung, pusing lagi kita, Pak. Ya, penganggaran kita dijegal, ya kan? Mau bikin ini, bikin itu, wah, kemarin Kambatan 5 nggak bantu kita, nggak usah dipikir lagi. Nah, repot kita. Ini realita politik yang harus kita hadapi. Dalam arti kita berbicara bukan kita sok bersih, bukan kita anti duit, bukan kita karena uang, tapi ini realita yang harus kita hadapi, Pak. Bagi kami Tegalrejo, tentunya kami akan memilih Pak SDA. Karena apa? Terus terang komunikasi kami sudah bangun dan visi beliau terhadap pariwisata luar biasa. Dan saya pernah ngobrol pribadi dengan Pak SDA, karena Pak SDA mungkin kalau sama saya itu nggak ada beban, karena orangnya ya seperti saya nggak punya pengen jadi pejabat ya nggak bisa juga. Jadi ya dikira pas peresmian itu pun saya dikira oleh staf-staf beliau tukang parkir, karena saya juga nggak pakaian rapi-rapi. Artinya visi terhadap pariwisata sangat bagus. Dan sebenarnya kalau saya membaca kenapa Kambatan 5 selama ini buntu, karena komunikasi yang terputus, Pak. Nah, yang memutus komunikasi ini kita nggak usah buka lagi karena sudah kadaluarsa. Yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita mensikapi politik ini, bagaimana kita berpolitik bukan politik praktis tapi berpolitik Kambatan 5. Gitu. Kalau pandangan saya pribadi, ya tentunya secara politik Kambatan 5 lebih menguntungkan 01. Kalau saya pribadi sudah tahu menguntungkan, contohnya saya ketika di Tegalrejo lebih menguntungkan 01, ya saya harus memperjuangkan 01 menang. Gitu. Kalau kita sama saja jadi netral, nggak punya sikap, nggak melangkah, ya kalau Jawanya ya sami mawon, nggak ada nilai plusnya. Gitu. Jadi kita podo wae Pak Tejo.
Jadi tentunya kita harus berani mengambil sikap saat ini, bagaimana kita melangkah untuk politik Kang Batang 5 ini. Dan pesan saya, jelek-jelek begini saya punya jaringan Kiai Nusantara, Pak. Jadi saya kalau keluar masuk istana, seingat saya sudah 3 kali. Mantu Jokowi, saya sendiri sekota Baru yang diundang. Tolong satu catatan saya, jangan pernah mengharamkan pilihan politik, Pak. Itu yang membuat saya keluar dari presidium karena statement Pak Bahludin. Karena haram itu ranahnya sudah fikih kalau Islam. Kalau fikih haram pasti neraka, Pak. Mosok hanya pilihan politik kita dimasukkan ke neraka. Dan kita ini satu. Dan suatu saat tidak menutup kemungkinan kita jadi 2. Misalkan saya nanti nyalon Bupati Kang Batang 5. Misalkan loh ya, Pak Anton nyalon juga. Bisa jadi kalau mulai sekarang itu kita haram-haramkan, suatu saat bisa jadi saya ngaramkan Pak Anton. Atau kebetulan Pak Anton nggak Muslim, haram Pak Anton. Wah, bahaya itu Pak. Yang kita sampai dari 0 sampai sekarang memperjuangkan Kang Batang 5 sudah jadi Kang Batang 5. Ada gara-gara beda pilihan, saya mengharamkan perpecahan yang kita dapatkan. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Kita dulu belum punya Kang Batang 5 bersatu. Sekarang kita punya Kang Batang 5 harus tetap bersatu. Dan hari ini harapan kita bisa menyatukan tekad. Pandangan politik Kang Batang 5 seperti apa, apapun risikonya harus kita ambil. Gitu. Kalau enggak, ya bukan berjuang. Kalau cuma cari aman, itu bukan berjuang. Lebih baik cari pedagang aja. Gitu. Mungkin dari saya begitu, dan ini yang juga selalu saya sampaikan ke teman-teman, terutama pengelola Guolowo ini, sebelum kita di Guolowo itu kita rukun, setelah di Guolowo ya tetap harus rukun. Demikian Kang Batang 5. Sebelum kita punya wadah Kang Batang 5 ini kita rukun. Setelah punya Kang Batang 5 harus tetap rukun. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kata salah khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pesan dari Profesor Rudianta, Ketua Umum mendapatkan barisan. Kita apapun keputusan bersama inilah kita adanya di UB Dana Kang Batang 5. Nah, maka berdasarkan UKAM, kawan-kawan dari Kordes, Korjam, Presidium, dan tokoh-tokoh masyarakat daratan yang sudah kita sisir, kita minta bergabung bersama-sama mewujudkan harapan baru, tujuan baru di Tanah Batang 5, Kabupaten Baru di Daratan Kalimantan Selatan. Semua kedua calon adalah putra terbaik Kabupaten Kota Baru. Tapi karena ini harus sikap politik yang dibebankan kepada kita, maka hari ini Presiden DUD dengan segala hormat, dengan berbagai sikap pertimbangan dan segala macamnya, maka pada hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 atas hasil kesepakatan bersama, maka Presiden DUD Tanah Kang Batang 5 menyatakan dukungan bukan sebagai tim sukses, tim relawan dan sebagainya, tapi tim pemenangan yang tidak terpisahkan untuk mendukung memenangkan pasangan nomor 1, yaitu Bapak Said Jafar Ali Idrus Sarjana Hukum dan Andi Rudi Latif Sarjana Hukum dengan nomor urut 1. Itulah hasil keputusan bersama kita pada hari ini, sore ini di tempat Guolowo di Sategaribo, Kecamatan Tumpang Hulu. Begitu kita sudah sepakat bahwa Presiden DUD Tanah Kang Batang 5 menyatakan sikap bersama menjatuhkan pilihan kepada nomor urut 1. Terima kasih. Terima kasih. Satu, dua, tiga, ya. Kepada Indonesia.
Ya, 1 orang. Presidium Kemenangan Tanah Kebatang 5. Allahu Akbar. Apa salam satu daratan? Salam satu daratan. Coba. Ya, lalu selanjutnya. Ya. Kemenangan SJ, kemenangan Presidium Tanah Kebatang 5. Allahu Akbar. Gini ya, Bang. Sudah belum? Sudah. Tadi kayak apa tadi? Sudah gini tadi, gini sudah kah? 5. Ya. 1 2. Kemenangan SJA, kemenangan Presidium Tanah Kebatang 5. Ini sudah? Oh, sudah.